Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvanio Dinavale. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian analisis laporan keuangan. Yang pertama, pengertian analisis laporan keuangan adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan data relevan serta dilakukan dengan prosedur akuntansi dan penilaian yang benar. Akan terlihat kondisi keuangan perusahaan yang sesungguhnya, di mana kondisi keuangan yang dimaksud adalah diketahui berapa jumlah harta atau kekayaan, kewajiban atau utang, serta modal atau ekuitas dalam neraca yang dimiliki. Dan kemudian juga akan diketahui jumlah pendapatan yang akan diterima dan jumlah biaya yang akan dikeluarkan selama periode tertentu. Biasanya untuk perusahaan-perusahaan besar itu selama 1 tahun periode. Yang selanjutnya, dengan demikian dapat diketahui bagaimana hasil usaha, laba atau rugi yang diperoleh selama periode tertentu dari laporan laba rugi yang disajikan. Jadi pengertian analisis laporan keuangan ini untuk perusahaan atau pengusaha dan lain-lain untuk mengetahui jumlah labanya berapa dan jumlah ruginya berapa. Selanjutnya yaitu metode analisis laporan keuangan. Di sini ada 4 metode, antara lain metode komparatif. Metode komparatif atau bisa disebut dengan perbandingan digunakan dengan cara menggunakan angka-angka di laporan keuangan dan membandingkan dengan angka-angka yang ada di laporan keuangan tahun sebelumnya. Jadi metode komparatif ini untuk membandingkan apakah nilai-nilai atau laba dari tahun kemarin itu lebih besar daripada laba tahun sekarang atau sebaliknya. Yang kedua adalah metode analisis, di mana metode analisis ini menggunakan teknik perbandingan laporan keuangan beberapa tahun yang lalu dan kemudian menggambarkan tren atau grafiknya. Oleh karena itu, pada metode ini dibutuhkan pengetahuan statistik yang dapat digunakan untuk memproyeksikan laporan keuangan di masa depan dengan menggunakan data historis. Jadi metode analisis ini bertujuan ketika kita sudah mengetahui keuntungan di tahun lalu dan kita sudah mengetahui keuntungan di tahun sekarang dan bagaimana caranya untuk kita meningkatkan keuntungan dari tahun lalu, tahun sekarang sampai tahun depan begitu. Jadi metode analisis ini dibuat untuk menganalisis apakah tahun selanjutnya itu kita dapat untung apa malah buntung. Yang ketiga yaitu metode Common Sense Financial Statement. Ini metode analisis yang menjadikan laporan keuangan dalam bentuk presentasi. Adapun presentasi yang dibuat biasanya berkaitan dengan jumlah bernilai penting, misalnya aset pada neraca penjualan atau laporan laba rugi. Yang keempat adalah metode index time series. Nah, metode ini dihitung dengan cara menggunakan laporan keuangan yang dijadikan sebagai indeks dan dipilih sebagai tahun dasar. Biasanya tahun dasar dipilih atau ditetapkan diberi indeks 100. Jadi itu beberapa metode analisis dalam laporan keuangan yang sering digunakan. Jadi beberapa faktor harus diperhatikan untuk dapat mengetahui teknik analisis laporan keuangan. Maka seorang analisis juga harus menguasai tentang proses pensusunan laporan keuangan, lingkungan bisnis yang akan kita analisa. Jadi konsep karakteristik laporan keuangan dan teknis analisa laporan keuangan begitu. Selanjutnya saya akan membahas tentang teknik analisis laporan keuangan. Yang pertama, analisa perbandingan laporan keuangan. Analisa perbandingan keuangan yaitu memperbandingkan laporan keuangan untuk 2 periode atau lebih
dengan menunjukkan data absolut atau jumlah-jumlah dalam rupiah, kenaikan atau penurunan dalam jumlah rupiah, kenaikan atau penurunan dalam jumlah persentase, perbandingan yang dinyatakan dengan rasio dan persentase dari total. Yang kedua, tren atau tendensi posisi dan kemajuan keuangan perusahaan yang dinyatakan dalam persentase. Trend percent analysis adalah suatu metode atau teknik analisa untuk mengetahui tendensi daripada keuangannya, apakah menunjukkan tendensi tetap, naik, atau menurun. Yang ketiga, laporan dengan persentase per komponen dan Common-Size Statement adalah suatu metode analisa untuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap total aktiva. Juga mengetahui struktur permodalan dan komposisi perongkosan terjadi dihubungkan dengan jumlah penjualan. Yang keempat, analisa sumber dan penggunaan modal kerja adalah suatu analisa untuk mengetahui sumber-sumber serta menggunakan modal kerja untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya modal kerja dalam periode tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Apridia, NIM terakhir 48. Di sini saya akan menjelaskan pengertian analisis perbandingan laporan keuangan. Analisis perbandingan laporan keuangan dapat dilakukan dengan dua model, yaitu yang pertama analisis horizontal atau analisis dinamis, dan kedua analisis vertikal atau analisis statis. Dalam analisis horizontal yang dibandingkan adalah laporan keuangan untuk beberapa periode, sedangkan analisis vertikal adalah jika kita hanya membandingkan satu pos dengan pos yang lainnya dalam satu laporan keuangan dan hanya meliputi satu periode laporan keuangan. Ada beberapa keuntungan yang diperoleh dari analisis horizontal. Jika dibandingkan dengan analisis vertikal, dalam analisis horizontal kita akan tahu terjadinya perubahan-perubahan terhadap komponen laporan keuangan dari periode ke periode lain, seperti misalnya kenaikan atau penurunan komponen-komponen yang ada di laporan keuangan. Sementara itu, dalam analisis statis, hal tersebut tidak terlihat. Kemudian, laporan analisis horizontal akan mempermudah kita untuk mengambil keputusan hal-hal apa saja yang perlu dilakukan sehubungan dengan perubahan apa yang terjadi. Selanjutnya, perubahan-perubahan terjadi perlu diketahui untuk melihat perkembangan keadaan keuangan suatu perusahaan. Setelah perubahan ini diketahui, apakah terjadi kenaikan atau penurunan atau tetap. Dapat pula diketahui sebab-sebab terjadi perubahan tersebut. Perubahan dalam laporan keuangan neraca untuk suatu periode dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Misalnya, yang pertama, adanya perolehan aktiva baru. Yang kedua, adanya pengurangan aktiva seperti pelunasan utang piutang, berubahnya bentuk aktiva dari tetap ke lancar. Yang keempat, adanya perubahan yang diakibatkan oleh laba rugi perusahaan yang tergambar dari penghasilan yang diperoleh dan biaya-biaya yang dikeluarkan. Yang kelima, adanya penambahan atau pengurangan modal atau saham. Yang keenam, perubahan lainnya. Kemudian, agar analisis perbandingan laporan keuangan dapat dilakukan dengan baik, maka perlu dibuatkan kolom-kolom terlebih dulu. Tujuannya adalah agar lebih mudah untuk melihat dan membandingkannya satu sama lainnya. Bentuk kolom-kolom dalam analisis perbandingan secara horizontal dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah sebagai berikut. Seperti dalam contoh PPT, di situ terdapat PT Rai Ibrahim Tbk dengan neraca perbandingan per 31 Desember 2006 dan 2007. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam pos-pos neraca, seperti pada sisi aktiva lancar atau kas, terjadi kenaikan sebesar Rp100.000 atau sekitar 40%, yaitu peningkatan dari tahun 2006 sebesar Rp250.000 menjadi Rp350.000 pada tahun 2007. Pada sisi aktiva tetap, terjadi peningkatan pada tanah sebesar Rp1.200.000
Rp3.000 atau sekitar 40% dari tahun 2006 sebesar Rp3 juta menjadi Rp4.200.000 pada tahun 2007. Hal ini disebabkan karena adanya pembelian tanah untuk keperluan perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikan Indi Febrianti, NIM terakhir 026. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis tren atau tendensi. Analisis tren atau tendensi merupakan salah satu analisis laporan keuangan yang biasanya dinyatakan dalam persentase tertentu. Perbandingan analisis biasanya dilakukan menggunakan analisis horizontal atau dinamis. Data yang mereka gunakan adalah data tahunan atau periode yang digunakan dalam 2 atau 3 periode. Jika lebih dari 3 periode akan mendapatkan kesulitan untuk menganalisis data lebih cepat dan menggunakan metode angka indeks yang dapat diketahui kecenderungannya, tren atau arah dari posisi keuangan. Hasil dari analisis tersebut akan dihitung menggunakan hasil presentasi. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi perbandingan dari PT Rai Ibrahim Terbuka periode 31 Desember 2003 dan 2004. Berikut ada beberapa kolom dari laporan laba rugi perbandingan. Yang pertama adalah pos-pos laba rugi dan tahun 2003, tahun 2004, tahun 2005, tahun 2006, dan tren 2004, tren 2005, dan tren 2006. Cara menghitungnya yaitu penjualan pada akhir tahun 2004 sebesar 2.850.000 dilihat dari pos-pos laba rugi yaitu penjualan, dan tahun 2004 sebesar 2.850.000. Sedangkan penjualan tahun 2003 yaitu 2.600.000. Maka angka indeks yang dibulatkan yaitu 2.850.000 dibagi 2.600 dikali 100% sama dengan 110%. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya analisis presentase per komponen. Presentase per komponen adalah presentase dari masing-masing unsur aktiva terhadap total aktivanya, masing-masing unsur pasiva terhadap total pasivanya, dan masing-masing unsur laba rugi terhadap jumlah penjualan netonya. Laporan yang demikian disebut common size statement. Teknik analisis laporan dengan presentase per komponen atau common size statement dengan presentase per komponen adalah teknik analisis untuk mengetahui presentase investasi pada setiap aktiva terhadap total aktivanya. Nah, selanjutnya perhitungan presentase per komponen. Metode mengubah jumlah-jumlah rupiah dari masing-masing unsur laporan keuangan menjadi angka persen dari total dilakukan sebagai berikut. Pertama, nyatakan total aktiva, total pasiva atau total utang plus modal sendiri, dan jumlah penjualan neto dengan 100%. Yang kedua, hitunglah rasio dari masing-masing unsur laporan keuangan dengan totalnya, dengan cara membagi jumlah rupiah masing-masing unsur laporan keuangan itu dengan totalnya. Maksudnya di sini bahwasanya dalam laporan common size, seluruh akun dinyatakan dalam presentase dan tidak ditunjukkan jumlah moneternya. Dalam laporan keuangan common size, laporan yang berukuran sama adalah karena total jumlah akun-akun dalam kelompok yang bersangkutan adalah 100%. Seperti itu. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.